Jadi si wanita memiliki hak, tapi juga ada kewajiban terhadap suaminya. Begitu juga si suami memiliki hak terhadap istrinya dan memiliki juga dan ada kewajiban juga terhadap istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali ni'matul iman wal islam, wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat sekalian, pada saat ini terutama sekali di situasi yang sulit, makin sulit ya, dalam kehidupan masyarakat saat ini, angka perceraian di dalam rumah tangga itu begitu meningkat. Tentunya terjadi oleh banyak faktor, terutama sekali juga faktor ekonomi ya. Tapi di samping itu juga pemahaman agama di dalam berumah tangga banyak disalahpahami. Banyak tuntunan-tuntunan Al-Quran yang tidak dijalankan. Padahal di dalam Al-Quranul Karim masalah keluarga ini di dalam ayat-ayat hukum itu mengambil porsi yang sangat banyak. Kita ketahui ayat Al-Quranul Karim itu berjumlah 6.236 ayat yang terdiri dari banyak ayat. Ada ayat-ayat yang bercerita tentang ketauhidan, bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah para nabi. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta ini ya, ayat-ayat kauniyah seperti itu. Ada yang berbicara tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang pernah kita jelaskan ya. Ada juga ayat-ayat yang berbicara tentang pedoman-pedoman atau nasihat-nasihat yang disebut ayat-ayat hikmah. Ada juga yang berbicara tentang hukum ya, atau dikenal dengan ayatul ahkam, ayat-ayat hukum ya, tentang sholat misalnya, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji ya, tentang jual beli seperti itu. Itu hukumnya seperti apa ya. Nah, ini ayat-ayat hukum
dalam Al-Quran paling hanya 5%, ya 5% lebih gitu sedikit dari 6.236 ayat. Ya contohnya misalnya ayat tentang wudu, ya hanya 1 ayat atau 2 ayat. Ayat tentang sholat, ya waktu-waktu sholat juga ya, dalam 2 ayat seperti itu. Ayat tentang puasa 5 ayat, nggak banyak. Tapi yang terbanyak di antara ayat-ayat hukum ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang keluarga. Ya. Tentang keluarga ini hampir 2/3 dari 5% tadi adalah berbicara masalah keluarga. Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini ya kita akan berbicara tentang sebagian dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam masalah keluarga ini. Terutama sekali ya bagaimana hubungan antara suami dengan istri, kemudian muasyarah bil ma'ruf dalam keluarga tersebut. Kemudian bagaimana Allah mudahkan pernikahan, tapi Allah Subhanahu wa taala persulit ya perceraian. Kalau sekarang kebanyakan yang difahami oleh masyarakat kaum muslimin dan juga yang dialami ya oleh kaum muslimin sekarang, nikah itu sulit, dipersulit. Tapi justru cerai itu begitu mudah. Ya, suami mengatakan saya ceraikan kamu, oh katanya itu sudah jatuh talak. Padahal tidak seperti itu dalam Al-Quran, tidak seperti itu dalam sunnah Nabi, ada aturannya. Jadi nggak segampang itu seorang menceraikan istrinya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui di dalam hubungan suami istri kalau suami istri itu mau berpisah dengan istrinya. Ya, ada tahapannya dan panjang tahapan ini. Ya. Nah, tetapi karena banyak kita mendapatkan informasi ya terkadang dari ustaz-ustaz atau dari kitab-kitab fikih, katanya jangan main-main dengan cerai ini. Kalau terucap kata cerai dari seorang suami maka jatuh talak. Ini tidak benar seperti itu. Ikatan pernikahan adalah merupakan suatu ikatan yang sangat kuat, yang tidak mudah dilepas begitu saja. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dengan istilah mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha arti suatu perjanjian yang sangat kuat. Ini diksi ini di dalam Al-Qur'an disebutkan hanya 3 kali. Ya. Yaitu ketika Allah mengangkat perjanjian dengan para rasul, Allah sebutkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Aku ambil perjanjian yang sangat kuat dengan kalian. Dengan para rasul, bagaimana mereka ditugaskan untuk menyampaikan risalah. Yang kedua, perjanjian yang kuat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah kepada Bani Israel. Bani Israel diangkat sumpah, ya nggak tanggung-tanggung. Kalau kita sumpah itu biasanya Al-Quran lihat ya, di atas kepala kita. Kalau sumpah tuh lihat anggota DPR atau para menteri kalau disumpah, Al-Quran ditaruh di atas.
kepalanya kan. Kalau Bani Israel bukan Al-Quran, bukan kitab Taurat, tapi gunung Tursina di atas kepalanya ditaruh. Ya, gunung Tursina di atas kepala mereka, ya, dan mereka diambil sumpah. Ya. Diambil sumpah dengan tadi mitsaqan ghalidha, juga dengan sumpah dengan perjanjian yang sangat kuat. Ya, sampai diancam seperti itu. Dan yang ketiga yaitu dalam pernikahan kita ini, dalam pernikahan antara seorang pria dengan wanita, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bahwasanya mereka ini, yaitu para wanita itu, telah mengambil suatu perjanjian yang sangat kuat dari kalian. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka telah mengambil dari kalian suatu perjanjian yang sangat kuat. Jadi ini bukan ikatan pernikahan, bukan sesuatu yang main-main, ya, bukan sesuatu yang main-main, tapi ini adalah suatu ikatan yang kuat, yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga, ya, ini adalah pengalihan tanggung jawab, ya, yang asalnya si wanita ini diasuh, dirawat oleh kedua orang tuanya, kemudian diserahkan kepada seorang laki-laki yang asalnya bukan siapa-siapa dia, ya, bukan untuk disakiti, bukan, tapi bagaimana untuk si suami ini memegang tanggung jawab terhadap istri yang asalnya nafkah dari ayah dan ibunya, beralih kepada si suami tanggung jawabnya. Kemudian bagaimana hubungan antara suami dan istri, ya, hubungan di antara keduanya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bagi mereka mendapatkan dari suami sebagaimana juga si suami, ya, sebagaimana juga mereka, ya, walahunna, lahu ini artinya untuk hak, arti bagi si wanita mendapatkan hak dari si suaminya, dan juga alaihinna mithlul ladzi alaihinna, sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban bil ma'ruf, secara baik. Jadi si wanita memiliki hak, tapi juga ada kewajiban terhadap suaminya. Begitu juga si suami memiliki hak terhadap istrinya, dan memiliki juga dan ada kewajiban juga, ya, terhadap istrinya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara timbal balik. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat 228 dari surah Al-Baqarah, ya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bagi mereka, yakni para wanita, para istri, memiliki hak. Kalau lahu itu, kalau dalam bahasa Arab itu berarti menunjukkan hak. Tapi kalau alaihinna, ya, artinya mereka memiliki kewajiban. Istri berhak mendapatkan perlindungan dari suami, kasih sayang dari suaminya, mendapatkan nafkah, ya, lahir dan batin. Sebagaimana juga si istri berkewajiban mentaati suaminya, melayani suaminya, seperti itu. Ini timbal balik di antara suami istri. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah juga, ketika berbicara dengan masalah puasa, Allah sebutkan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Allah gambarkan bagaimana para istri itu bagaikan pakaian buat kalian. Kalau pakaian kan artinya menutupi aurat kita, ya.
menjaga aib kita. Itu istri seperti itu. Begitu juga suami. Ya, hunna libasun lakum, mereka adalah sebagai pakaian buat kalian. Wa antum libasun lahunna, dan mereka pun sebagai pakaian buat kalian. Jadi ini selalu dalam Al-Quran timbal baliknya. Ya tersering, tapi ya penghulukah atau siapakah penceramah selalu menekankan istri-istri harus taat kepada suami, itu saja. Ya, sampai biasa dikemukakan hadis lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ini selalu yang dikemukakan. Ya, andai kata aku ya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini karena besarnya hak suami. Ini saja selalu yang ditekankan. Padahal di dalam Al-Quran, iya, wajib istri taat kepada suaminya, tapi juga ya ada kewajiban suami terhadap istrinya. Ya, harus timbal balik. Dan di Al-Quran selalu tadi ya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Begitu juga hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Ya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, itu ini timbal balik. Ya, hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Akan tetapi memang di dalam suatu keluarga itu, ini adalah merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat, ya, miniatur dari suatu masyarakat. Kalau dalam satu masyarakat itu pasti harus ada pemimpinnya, ya, harus ada pemimpin. Di satu masyarakat harus ada pemimpin. Bahkan kalau kata kita berpergian saja, kata Nabi, bepergian ya 3 orang, idza kuntum salasan fa amiru ahadakum. Kalau kalian bertiga pergi gitu, cari angkat di antara kalian itu jadi pemimpin. Maksudnya ya jadi guide-nya, jadi yang memberi itunya, yang diangkat sebagai pemimpin. Atau lagi misalnya kita pergi rombongan gitu kan, mesti ada yang jadi pemimpinnya gitu, supaya rombongan ini enggak artinya enggak bercerai-berai, enggak ngawur, yang satu ke sana, yang satu ke sini, tapi ada tujuannya seperti itu. Apalagi dalam suatu masyarakat. Nah, miniatur dari masyarakat ini adalah keluarga. Nah, ketika tadi Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hak dan kewajiban dari suami istri secara timbal balik, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, ya, bagi istri memiliki hak dan juga kewajiban. Begitu juga bagi suami memiliki hak dan kewajiban. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, walir rijali 'alaihinna darajah. Bagi ar-rijal di sini tentunya bukan semua laki-laki, maksudnya bagi laki-laki di sini yang sebagai suami ya, memiliki 1 derajat lebih tinggi kedudukannya daripada istri. Derajat ini 1 derajat, ya, cuma 1 derajat, enggak derajatnya enggak kelewatan tinggi, enggak, 1 derajat saja. Nah, 1 derajat ini sebagai apa? Sebagai pemimpin, seperti yang diterangkan dalam ayat yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Jadi laki-laki maksudnya di sini ar-rijal, ini juga mengacu kepada ayat 228 ini. Jadi ar-rijal di sini adalah maksudnya para suami itu.
Qawwamuna 'alan nisa, mereka yang bertanggung jawab, ya, yang mengayomi dan juga yang menjadi pemimpin 'alan nisa, bagi para istri itu, jadi bagi para wanita. Jadi tetap di keluarga tersebut, ya, siapapun si suaminya itu, apakah misalnya si istrinya memiliki kedudukan, memiliki jabatan di masyarakat, tapi di dalam keluarga yang menjadi pemimpin keluarga adalah suaminya, ya, suaminya lah yang bertanggung jawab. Nah, kenapa di sini? Karena memang ini adalah jabatan yang melekat, jabatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan pemilihan, ya, bukan aklamasi seperti itu, tapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah angkat sebagai suami ini sebagai pemimpin. Tapi di samping juga sebagai pemimpin, ya, ada tanggung jawab di sana. Kenapa Allah angkat suami sebagai pemimpin? Ya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, disebabkan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan sebagian orang atas sebagian yang lain. Allah berikan memang, ya, suami ini, orang laki ini memiliki kelebihan-kelebihan, ya, yang tidak ada pada seorang wanita. Ini umumnya seperti itu, ya. Laki-laki nggak pernah haid, ya, seperti nggak pernah datang bulan, ya. Laki-laki juga tidak hamil, kan. Jadi aktivitasnya ketika Allah Subhanahu wa taala bebankan tanggung jawab tidak terganggu oleh hal-hal seperti itu yang kudrati. Dan ini adalah keistimewaan yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Tapi juga di samping itu ada kewajiban, ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu kenapa Allah angkat si suami ini sebagai pemimpin, laki-laki di dalam keluarga sebagai pemimpin, yaitu karena juga wa bima, suami ini bertugas memberikan nafkah dari harta mereka kepada anggota keluarganya, ya. Nah, di samping itu, ya, Rasulullah SAW pun mengingatkan bagaimana ketika suami ini sebagai pemimpin, si istri pun sebagai, ya, ibarat seperti kalau di dalam suatu pemerintahan sebagai menterinya, gitu. Kalau ada raja, ada ratunya, ya. Kalau ada presiden, ada menterinya, seperti itu, ya. Maka ini saling bekerja sama di antara suami dan istri. Kalau dikatakan suami mencari nafkah keluar, maka si istrilah yang bertanggung jawab di dalam keluarga tersebut. Peran istri tidak kalah dari suaminya, ya. Suami bekerja berapa jam misalnya di kantor, 8 jam rata-rata, ya, atau sampai 10 jam. Tapi istri bekerja di rumah berapa jam? Nggak ada jamnya. Kadang-kadang, ya, 12 jam, 18 jam, seperti itu. Kadang-kadang malam harus bangun, seperti itu. Ini juga tugasnya. Jadi, ya, saya suka heran, ya, ada cerita, ada seorang istri, ya, wanita cerita, kalau dia di rumahnya itu, kalau di rumahnya bapaknya pulang kerja, si istrinya rutin kerja setiap hari. Ketika ada kerjaan berat,
mengangkat sesuatu yang berat dari lemari misalnya pakai tangga kecil itu, suaminya ngeliatin aja, itu kan tugas kamu katanya, seperti itu. Ya. Padahal ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam keluarga ini harus ada saling bantu membantu. Apa enggak dengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah SAW kana yakhdumu ahlahu. Rasulullah kalau lagi di rumah bantuin keluarganya. Ya, kalau baca di kitab-kitab Maulid itu sering diceritakan itu. Ini ada di dalam riwayat hadis ya. Jadi kalau di rumah Rasulullah bantu, kadang-kadang bantu menyapu rumah, ya. Kadang-kadang jahit baju sendiri, ya. Jahit sol sepatu sendiri, seperti itu ya. Motongin misalnya daging yang keras, kalau ibu-ibu motong yang biasanya dagingnya yang empuk gitu kan. Tapi kalau kambing besar itu Rasulullah sendiri yang motong-motongin ya, itu bantu, saling bantu. Ini menunjukkan bagaimana ya, muasyarah bil ma'ruf dalam keluarga itu saling topang menopang. Di samping tentu masing-masing memiliki kewajiban. Inilah keharmonisan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam rumah tangga. Ya. Di samping itu bagaimana jaga nama baiknya, jangan menyampaikan sesuatu yang ada di dalam keluarga keluar dari rumah, seperti itu. Ya. Apalagi kalau sedang mengumpul antara arisan atau sebagainya, jangan sampai ya, apa yang ada di keluarga keluar daripada diobrolkan seperti itu. Ini dilarang ya. Nah, ini karena inilah yang Allah sebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, mereka adalah pakaian buat kalian para istri, itu menjaga aurat kita, menjaga kehormatan suami. Begitu juga si suami itu sebagai libasul lahunna, ya, sebagai pakaian yang menjaga kehormatan istri. Seperti itu. Inilah hubungan timbal balik, ya, bahkan sampai di dalam hajjatul wada, ya, Rasulullah pesannya adalah istausu bin nisa'i khaira, ya, saling berwasiatlah kalian, ya, perhatikanlah ya dengan para wanita itu, terutama istri dan anak-anak ya, dengan cara yang baik ya, karena mereka itu adalah berada di dalam tanggung jawab kalian, karena para suami, para laki-laki ini sebagai kepala keluarga. Nah, ini semuanya adalah petunjuk-petunjuk di dalam rumah tangga yang banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam masalah keluarga ini, terutama sekali, yaitu tadi ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi kasih guidance ya. Hidupan rumah tangga nggak mulus saja ya, nggak selalu mulus, pasti kadang-kadang ada riak-riaknya. Ini adalah bagian dari romantika kehidupan rumah tangga, pasti ada. Nah, ketika ada perselisihan ya, hendaklah diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi setelah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi
bima hafizallah. Allah sebutkan peran para istri yang soleh, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka para istri yang soleh, qanitat, ya, mereka ya, senantiasa taat kepada Allah, ya, senantiasa taat kepada Allah dan juga taat kepada suaminya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, ya, mereka selalu senantiasa menjaga kehormatan keluarganya, kehormatan dirinya, ya, pada saat suaminya sedang tidak ada. Jadi bagaimana suami ini, bagaimana istri menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya ketika suaminya tidak ada, dan si istri sendiri itu sebagai kepala keluarga. Ketika suami tidak ada, istrilah yang menjadi kepala keluarga. Ya, artinya yang mengatur masalah rumah tangga itu. Seperti hadits Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Farrajulu ra'in fi ahli baitih, ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, ya, seorang laki-laki dia sebagai pemimpin di keluarganya, dan si istri, wal mar'at di sini maksudnya istri, ra'iyatun fi baiti zawjiha, dia sebagai pemimpin di rumah suaminya tersebut ketika ya suaminya tidak ada. Seperti itu, maka si istrilah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu ketika suami pergi, terus anak-anak itu adalah istrinya, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kemudian jika ya, terjadi perselisihan ketika misalnya istri ya nusyud, artinya membangkang, tidak taat kepada suami, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madajib. Ini dalam surah An-Nisa ayat 24 ya. Ya, wallati takhafuna nusyudahunna, dan ya, para istri yang kalian khawatir mereka itu nusyud. Nusyud itu artinya ya, membangkang. Dari nasyadha itu bangkit, ya, nasyadha bangkit artinya angkuh, sombong terhadap suaminya, ya, nggak mau taat. Fa'idhuhunna, Allah berikan step-step ya di dalam menyelesaikan masalah. Fa'idhuhunna artinya berikan nasihat kepada mereka. Jadi bukan ketika ribut dengan istri langsung keluar kata cerai, enggak, lagi nggak boleh seperti itu. Ini tahapannya Allah berikan, tahapannya ada tahapan. Fa'idhuhunna, nasihatin mereka, ya, kita nasihatin, ingatkan akan ya peran dan tanggung jawabnya masing-masing, ya, ingatkan kepada mereka pesan-pesan Allah dan Rasulnya, seperti itu. Wahjuruhunna fil madajib. Tahapan berikutnya udah nasihatin nggak mau juga, ya, artinya dihajar itu artinya dipisahkan, ditinggalkan, ya, tapi hanya fil madajib, di dalam masalah tidur. Artinya nggak disentuh lah sebagai ya hukuman seperti itu. Ya, Allah gambarkan fil madajib ini di tempat tidur. Jadi maksudnya ini juga jangan keluar. Kalau keluar jangan sampai
Ya, istilahnya dalam kamar aja gitu. Setelah kalau di luar harus dalam kondisi biasa supaya tidak menimbulkan kegoncangan di dalam keluarga tersebut, apalagi kemudian diceritain sama mertua sama orang tua. Jangan, ya, diselesaikan di antara internal terlebih dahulu. Kemudian wadribuhun, ya, ini tingkatan yang paling maksimalnya, ini paling kerasnya. Pukul mereka. Pukul bukan digampar, bukan, ya. Pukul di sini ada dua pengertian. Ya, pukul secara fisik, ya. Pukul secara fisik seperti apa? Itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain ketika Allah menceritakan Nabi Ayub ketika memberikan hukuman kepada istrinya karena dikira istrinya ini akan meninggalkan dia pada saat Nabi Ayub sedang susah. Istrinya kebetulan ada keperluan, ya, lama nggak balik. Nabi Ayub kemudian, yang meninggalkan aku, sampai istriku yang aku anggap setia ini meninggalkan aku. Akhirnya Nabi Ayub bersumpah kalau nanti balik dia mau dipukul dengan 100 kali pukulan. Tapi ternyata, ya, akhirnya istrinya balik dan mengemukakan, ya, alasannya yang benar, ya, bahwa kena ada keperluan sesuatu yang dia menjadi lama tidak balik, ya, seperti itu. Akhirnya Nabi Ayub karena udah sumpah kan mesti dijalankan sumpah ini, kasih jalan keluar untuk mengambil rumput 100 biji, kena 100 lembar. Kemudian wadrib bihi, ya, dipukulkan ke istrinya. Ini jadinya sakit nggak itu? Nggak. Ini pukulan ini hanya pukulan isyarat bahwasanya ini adalah bentuk artinya menunjukkan suaminya ini artinya marah terhadap perbuatannya. Kalau para sahabat menjelaskan dalam hadisnya, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak membuat memar, yang tidak membuat bengkak, yang tidak membuat patah tulang. Sampai Ibnu Abbas mengatakan pukulan seperti apa? Pukulan seperti pakai siwak, kita siwak tahu siwak, kayak siwak tuh, ya, seperti itu. Ini pengertian wadrihumuna. Sebab pernah kejadian ketika ayat ini turun, banyak istri-istri para sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW mengadu, saya dipukul oleh suami saya. Lalu Rasulullah SAW katakan, lastu bi khairikum khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya kalian, mereka dimarahin kepada Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terbaik terhadap istrinya, keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, aku adalah orang terbaik kepada keluargaku. Sampai Sayyidatina Aisyah mengatakan, ma daraba Rasulullah SAW imra'atan qat. Rasulullah nggak pernah memukul, ya, istrinya, nggak pernah. Rasulullah nggak pernah memukul anaknya, bahkan, ya, pembantunya pun tidak pernah dipukul. Ya, sahabat Anas bin Malik mengatakan, aku melayani Rasulullah SAW, ya, 10 tahun. Aku nggak pernah, ya, ketika aku tidak melaksanakan sesuatu, nggak pernah ada ucapan dari Rasulullah, kenapa kamu tidak melaksanakan ini? Atau misalnya ada perbuatan salah mengerjakannya, kenapa kamu lakukan ini? Ucapan itu pun dari Rasulullah nggak pernah didengar, ya, dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini, ya, pengertiannya tadi, ya. Yang satu, jadi
pukulan fisik seperti itu, ya, bukan pukulan dengan menggampar, memukul, menonjok, enggak itu, bukan itu. Ya. Yang kedua adalah pukulan secara non fisik, batin, yaitu sindiran, ya. Ya, kalau kamu nggak mau taat juga, udah dinasihatin nggak mau, ya, raja nggak mau, ya udah nanti, ya, saya mau cari aja lah, ya, istri yang taat sama saya. Nah, kan itu pukulan kan gitu, itu juga pukulan, ya. Dan ini pernah terjadi kepada Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah Subhanahu Wa Taala yang memberikan guidance, ya, ketika istri-istri Nabi minta nafkah yang lebih karena melihat istri-istri para sahabat mendapatkan nafkah yang lebih, itu langsung turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam surah apa, bukan Al-Hujurat, Al-Ahzab, ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, ya, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, ya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, katakan kepada istri-istri kalian, istri-istri kamu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 28. Jika kalian memang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, silahkan, ya, kemari, kami akan umatti'kunna, kami akan berikan kesenangan itu. Tapi setelah itu wa usarrihkunna sarahan jamila, setelah itu saya akan ceraikan kepada kalian. Jadi karena para istri ini istilahnya ngerongrong, pengen melihat istri para sahabat udah pakai gelang baru misalnya, pakai pakaian baru, istri-istri Nabi pengen begitu juga, ya. Nabi sebagai qudwah, sebagai contoh nggak mau, ya, seperti itu. Akhirnya Allah kasih guidance seperti ini, ya, pukulan secara non fisik ini kan. Jadi kalau kalian mau, ya, kehidupan dunia nanti aku akan berikan, tapi setelah itu aku akan ceraikan kalian, wa usarrihkunna sarahan jamila, dengan cara yang baik. Tapi wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah, jika kalian menghendaki apa, Allah, keridhaan Allah dan Rasulnya, wa daral akhirah, menghendaki kehidupan di akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sungguhnya Allah telah menyiapkan untuk kalian, bagi orang-orang yang berbuat baik dari kalian, ganjaran yang besar. Akhirnya para sahabat, para istri Nabi langsung enggak, ya, udah kami enggak menginginkan perhiasan itu, kami ingin tetap bersama Rasulullah SAW. Ini kan pukulan kan seperti itu. Nah, begitu juga seperti tadi. Ya, jadi jangan diartikan pukulan yang nanti akhirnya kena KDRT kan gitu, ya. Nah ini kemudian setelah itu kalau misalnya ini udah itu kan juga disindir tadi seperti itu, ya, nggak bisa juga, maka ya akhirnya, nah, ya itu baru ngajak minta fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, ambil dulu damai dari keluarga istri dan keluarga kerbau, orang tua ikut mendamaikan di antara keduanya, seperti itu. Ini adalah tahapan-tahapan. Jadi, ya, apa yang sering tergambar dan dilakukan, dipahami begitu mudahnya perceraian, ya, terlontar dari seorang, itu apa, hal yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, ya. Masalah perceraian masih ada tahapan-tahapan lagi. Nah, insya Allah nanti Ustaz Zain juga akan membahas masalah ini, karena ini sangat penting, ya, terutama sekali, ya, di masa-masa sekarang ini yang
banyak sekali terjadi perceraian, di samping karena masalah ekonomi dan juga karena pemahaman kita di dalam masalah keluarga banyak sudah jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.